warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai penggunaan aplikasi untuk distribusi jasa pelayanan rumah sakit dengan metode proporsi. Yang pertama, kita buka aplikasinya. Kemudian kita isi di bagian username dengan nama admin. Dan passwordnya juga sama dengan tulisan admin. Lalu klik masuk. Setelah aplikasinya sudah terbuka, kemudian klik proporsi. Selanjutnya klik pengaturan, klik tarif. Sebelumnya kelompok kami sudah menginput data, jadi jika belum menginput kita harus mencari filenya terlebih dahulu dengan mengklik file, lalu klik cari file, kemudian kita masukkan tabel tarif yang sudah di-download sebelumnya di MAS, kemudian klik open. Setelah sudah keluar tabelnya, kemudian klik simpan. Setelah itu klik yes, klik keluar. Kemudian klik keluar lagi. Selanjutnya kita ke pengaturan lagi. Kemudian klik ruang. Sama seperti sebelumnya ke aplikasi Medivi. Jika belum, kita mulai dengan mencari file dengan klik cari file. Lalu klik tabel ruang. Kemudian klik open. Setelah muncul tabel ruang pada aplikasi Medivi, kemudian kita simpan all dengan mengklik simpan all. Lalu klik keluar. Selanjutnya kita ke pengaturan lagi, lalu klik pelaksana. Kemudian kita cari file. Lalu klik tabel pelaksana. Klik open. Lalu muncul tabel. Lalu jika sudah muncul, kita simpan dengan mengklik simpan all, kemudian klik keluar. Selanjutnya yaitu kita ke pengaturan lagi dan kita klik asisten. Sebelumnya input. Sebelum kita mencari file terlebih dahulu dengan klik cari file. Lalu klik tabel. Jika sudah muncul tabel pengaturan asisten, kemudian klik porsi jasa. Sama seperti sebelumnya, kelompok kami sudah menginput porsi data porsi jasa ke dalam Medivi. Nah, jika belum, kita mencari file dengan klik cari file. Lalu kita klik tabel porsi jasa. Lalu klik open. Kemudian muncul tabel pada bagian kanan
putih itu dilihat dari tabel sebelah kanan. Sebelumnya, kelompok kami sudah mengisi tabel ini, jadinya kalau misalnya belum, itu semua tabel yang ada di sebelah kiri ini kosong. Jadi kita isi ya. Yang pertama, dokter operator itu JP-nya 39, dokter perawat OK 10, perawat anestesi 4, 35, dokter anestesi 16, dokter pendamping 5, dokter perawat OK maksudnya 9, perawat anestesi 3, perawat pendamping 2. Lanjut ke pembagian jasa TMO lokal, dokter operator 50, perawat OK 20, pengaturan porsi obat dan porsi jasa farmasi. Profit margin harga obat 20, porsi biaya sarana 12, porsi jasa farmasi 8, JF apoteker 3,2, JF kelompok asisten 1,6, JF struktural 0,8, JF. Setelah semua sudah diisi, kita klik kotak hitung, kemudian diklik kotak hitungnya, dan kemudian muncul angka di sebelah kanan yang tadi sudah kita isi. Selanjutnya, jika sudah semua terisi, klik simpan, kemudian klik keluar. Selanjutnya, kita klik pengaturan lagi, lalu klik porsi CBGIS. Selanjutnya, kita isi kotak putih itu dengan angka 40. Sebelumnya, jika kita belum mengisi, seharusnya di sebelah kanan itu belum ada, karena kelompok kami sudah mengisinya terlebih dahulu, jadi sudah ada angka 0,4. Lalu setelah klik 40, klik enter, kemudian klik hitung, dan muncul angka 0,4 di sebelah kanan. Lalu klik simpan, lalu klik keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita memasukkan database, maka tahap selanjutnya adalah kita input. Kita klik input. Di sini kita akan menginput tindakan pelayanan. Pertama, kita klik baru, masukkan nomor, sesuaikan tanggal input yaitu tanggal 17. Masukkan nomor rekam medis yang disesuaikan dengan tanggal input 17/05/2021. Masukkan nama pasien. Ini saya menggunakan nama kita, ruang asalnya dari teratai. Lalu tahap selanjutnya adalah kita mencari tindakan. Klik cari tindakan. Masukkan instalasi pelayanan. Saya pilih rawat inap. Kelompok tindakannya saya pilih akomodasi. Di sini jenis akomodasinya saya pilih kamar kelas 1, hari perawatannya 3 hari, lalu klik enter. Maka di sini akan muncul jumlah dari data tersebut. Lalu kita klik enter, dan lalu tahap selanjutnya kita cari tindakan. Selanjutnya kita pilih instalasi pelaksana rawat inap. Lalu selanjutnya kita pilih visit. Nama tindakannya visit dokter spesialis. Nama pelaksananya Dr. Mas Ayu Nur Rahmadani. Nama asistennya asisten perawat. Lalu kita klik OK, lalu enter. Selanjutnya kita cari tindakan kembali, pilih instalasi pelaksana, kita pilih farmasi, kelompok tindakannya farmasi produk, nama tindakannya obat dan BHP, nama pelaksananya apoteker, nama asistennya asisten apoteker.
Lalu kita klik OK. Di sini di tabel kanan paling atas kita masukkan tarif secara manual. Di sini saya akan memasukkan tarif sebesar 170.000. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita cari tindakan lagi. Di sini saya akan masukkan rawat inap. Kita pilih ASKEP. Lalu saya pilih ASKEP total IRNA kelas 1. Lalu OK. Setelah tindakan berhasil di-input, maka tahap selanjutnya adalah kita memasukkan tarif inasi bijis. Tarif inasi bijis di sini karena kelas 1 sebesar 3.481.000. Setelah itu kita klik simpan. Setelah input billing sebanyak 14 kali selesai, maka tahap selanjutnya kita memasuki proses proporsi. Kita klik proporsi, kita masukkan tanggal input yang disesuaikan, tanggal 17, lalu masukkan nomor rekam medis 17, nama pasien, lalu kita klik enter. Maka di sini akan muncul nama pasien tersebut. Lalu kita klik view, maka billing tersebut masuk ke sini. Lalu kita klik OK di tabel kanan atas, maka akan terlihat hasil seperti ini. Di sini adalah hasil dari pembagian proporsi. Jadi tahap selanjutnya, setelah proporsi telah selesai, tahap selanjutnya adalah jasa langsung. Kita klik jasa langsung, tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 17 sampai dengan tanggal 30. Penerima jasanya itu kita klik all, maka data akan keluar seperti ini. Maka jangan lupa kita ekspor ke Excel. Setelah selesai, lalu kita keluar. Setelah jasa langsung selesai, tahap selanjutnya adalah kita ke laporan. Karena di sini saya memilih rawat inap, maka saya memilih RITL. Kita masukkan tanggal awal yaitu tanggal 17 dan tanggal akhir tanggal 30. Lalu kita klik view, maka data terlihat seperti ini. Lalu kita keluar, kita ke laporan kembali dan kita masuk ke total RF. Kita klik total RF, masukkan tanggal awal yaitu tanggal 17, tanggal akhir 30, lalu kita klik view. Maka data akan terlihat seperti ini. Sekian dari saya, tahap selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke jasa tidak langsung atau JTL. Kemudian kita masukkan tanggalnya itu tanggal 17. Lalu pilih tanggal akhir itu tanggal 30. Kemudian klik view. Di sini sudah tertera datanya, kemudian kita pilih keluar. Jadi kita pilih keluar. Lalu kita pilih JTL. Lalu kita pilih data index. Kemudian kita pilih file. Lalu kita pilih tabel pegawai. Lalu klik open. Di sini sudah tertera datanya beserta komponen-komponennya, itu komponen dasar, kompetensi, risiko, emergensi, posisi, kinerja, jumlah, pajak, dan rekening. Selanjutnya kita pilih keluar. Selanjutnya kita pilih indeks. Kemudian pilih input indeks bulanan. Selanjutnya kita masukkan tahun, itu tahun 2021. Bulannya bulan Mei, dan ruangnya yang all. Nah, di sini sudah tertera datanya beserta komponen-komponennya. Kemudian kita pilih simpan, lalu kita keluar. Kemudian kita pilih indeks kembali, lalu kita pilih hasil indeks bulanan. Tahun 2021.
bulannya bulan Mei, ruangnya kita pilih yang all. Sini sudah tertera datanya beserta komponen-komponennya juga. Selanjutnya kita pilih keluar. Selanjutnya kita masuk ke JTL, input JTL, lalu kita masukkan tahun, itu tahun 2021, bulannya bulan Mei. Sebelumnya, kelompok kami sudah menginput datanya terlebih dahulu, sehingga di sebelah kanan sudah muncul tabelnya. Kemudian kita masukkan jumlah JTL-nya, yaitu sebesar 482.400. Kemudian kita klik Enter. Lalu kita klik Hitung. Nah, jika sudah keluar hasil nilai indeksnya, kemudian kita pilih Simpan. Lalu kita keluar. Lalu kita pilih JTL kembali. Pilih hasil JTL. Kita masukkan tahun, itu tahun 2021. Bulannya bulan Mei. Ruangnya kita pilih yang all. Nah, di sini sudah tertera datanya beserta komponen-komponennya. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita ekspor ke Excel. Setelah data berhasil diekspor ke Excel, lalu kita pilih keluar. Ya, hasil dari ekspor tabel JL tadi dari aplikasi Medifi. Dan sudah kami jumlahkan juga JP tarif rumah sakitnya, yaitu sebesar 964.796 dan JP proporsi sebesar 12.200.504. Dan ini dia tabel dari JTL. Ya, sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi Medifi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.